Ketua Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, analis berencana, analis kepegawaian, Bapak dan Ibu, para calon manajemen perubahan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo. Bapak dan Ibu, bekerja kita dari Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas, bahwa kalau kita pelajari dan kita lihat pada PMA yang nomor 10 tahun 2019 tersebut, kita dapat melihat bahwa pelaksanaan zona integritas merupakan suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan WPK-WPP. Dan kalau kita lihat dari beberapa uraian yang ada pada PMA tersebut, kita dapat melihat bahwa target untuk dilaksanakannya ZI ini adalah yang pertama sekali adalah untuk meningkatkan komitmen pada seluruh jajaran pemerintah. Yang kemudian yang kedua adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Yang ketiga adalah menurunkan risiko kegagalan dalam pelaksanaan tugas. Nah, manajemen perubahan itu adalah bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja pada unit kerja kita masing-masing. Nah, kalau untuk sistematis dalam pelaksanaan tugas kerja itu, bahwa semuanya itu kita khususnya untuk Kementerian Agama Kabupaten Solo, kita sebenarnya sudah mempunyai sarana dan prasarana untuk itu. Dimana kalau kita lihat tujuan akhirnya itu adalah bahwa bagaimana kita meningkatkan kinerja kita, baik itu kinerja sebagai kita sebagai ASN maupun kinerja kita di instansi kita di kantor Kementerian Agama. Nah, untuk peningkatan kinerja itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita, baik itu pelayanan kepada masyarakat umum atau masyarakat luas, khususnya kita di Kabupaten Solo, ataupun adalah peningkatan pelayanan kita di ASN Kementerian Agama. Nah, di dalam hal itu kita telah mencoba menyusun beberapa program kerja yang akan kita laksanakan, bahwa tolak ukur kita yang perlu kita tingkatkan yang pertama adalah peningkatan kinerja. Kalau untuk peningkatan kinerja, yang pertama sekali adalah bagaimana kita meningkatkan tanggung jawab kita sebagai ASN. Karena tanggung jawab yang kita laksanakan oleh ASN itu akan memicu akan peningkatan kinerja kita di kementerian, di instansi kita sendiri. Nah, untuk itu indikator kinerjanya kita diharapkan sebagai ASN mempunyai integritas dan kinerja sebagai ASN sesuai dengan standar yang diharapkan oleh kementerian kita, oleh kantor kita. Nah, kita melihat di sini kita masih mempunyai kita sebagai pegawai, kadang kita sendiri belum mengerti dengan itu apa prosedur kerja kita yang kita bentuk di dalam bentuk SOP atau dalam bentuk SPM. Malah pada saat kita melaksanakan rapat pada pelaksanaan masing-masing bidang, kita sendiri belum paham apa itu SOP, apa itu SPM, sehingga kita perlu masih bertanya-tanya dan tarang-tarang kaca. Dan untuk itu kita perlu mempunyai suatu yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan pabrik. Pelayanan kualitas pabrik ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada pabrik ataupun pelayanan kita sebagai ASN, sehingga dimana indikator kerjanya adalah setiap ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara yang berkualitas. Namun yang kita rasakan mungkin bagi kita semua saat ini, kita masih, yang pertama sekali kita masih ada di antara
antara kita, termasuk mungkin saya, kita yang belum mengerti dengan job description kita masing-masing. Sehingga ini perlu langkah-langkah kita bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM di antara kita bersama. Kemudian yang kedua juga kita mungkin apakah itu kita masih mempunyai kekurangan pegawai atau gimana ya, kita masih mempunyai job kerja yang masih double. Jadi kita kadang tidak terfokus pada job kerja yang kita atau JFU yang kita terbentuk buat kita masing-masing. Di saat kita mengerjakan job kita harus menerima job-job lain yang harus kita kerjakan. Di sini kita masih melihat bahwa job yang diberikan kepada kita itu kita belum mampu untuk melaksanakan dengan maksimal mungkin. Jadi mungkin kita berharap kepada bapak-bapak kita, pada pimpinan kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari kinerja kita sehingga kita mampu untuk meningkatkan kinerja kita dalam rangka meningkatkan pelayanan, baik itu pelayanan publik ataupun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita sesama ASN. Kemudian yang kedua, programnya adalah bagaimana melakukan perubahan kualitas kerja itu sendiri. Sehingga setelah adanya perubahan kinerja itu akan dapat meningkatkan kinerja ASN itu sendiri. Dan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa kita sebenarnya kita sudah mempunyai perangkat itu semua. Kita untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita sudah diminta untuk membuat laporan kinerja harian, kita sudah diminta untuk membuat laporan SIEK untuk setiap bulannya. Namun masih banyak yang belum bisa kita laksanakan dengan maksimal mungkin. Dan untuk indikator kinerja peningkatan perubahan kualitas kerja ini adalah bagaimana publik atau masyarakat umum ataupun kita SSN dapat menerima bentuk pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Kita masih menjumpai bahwa saat kita harus melakukan suatu pekerjaan, kita mengajukan beberapa seperti telangan staf atau gimana nya, kita masih mendapatkan kendala-kendala. Jadi bagaimana untuk itu kita perlu menciptakan inovasi-inovasi bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, tepat ini. Dengan yang pertama sekali tentu kita harus membicarakan dulu bagaimana bentuk konsep dari kegiatan ini yang bisa meningkatkan kinerja. Untuk itu Bapak dan Ibu, intinya adalah bagaimana kita melakukan perubahan untuk mindset kita atau dalam melaksanakan sistematis dalam pelaksanaan kerja, konsisten mekanisme kerja, merubah pola pikir kita, budaya kerja kita. Jadi kita bukan membuat SIEK yang mengada-ngada. Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, terakhir nanti kita dalam jumpa ini adalah pendapat dari Dewan Juri, tapi yang menentukan tetap ruling kita. Nah, Dewan Juri dia punya pemikiran-pemikiran, punya masukan-masukan untuk agen perubahan yang telah tampil nantinya. Terakhir kita minta pada Dewan Juri, ada 4 orang di sini, ya. Baiklah, Bapak Ibu, kita teruskan untuk selanjutnya, Bu Ibu.